Pesan terakhir Letkol Untung sebelum dieksekusi mati. Letnan Kolonel Untung, mantan komandan pasukan Cakrabirawa yang juga pimpinan gerakan tanggal 30 September PKI itu, menatap sahabatnya, Dr. Subandrio, mantan wakil Perdana Menteri pada Kabinet Dwikora I pada masa Presiden Soekarno. Keduanya bertemu untuk terakhir kalinya sebagai sesama tahanan di penjara Cimahi, Jawa Barat, pada penghujung tahun 1966, pasca G30 SPKI ditumbangkan oleh Soeharto. Mata prajurit yang dikenal sebagai sosok pemberani di medan pertempuran itu, terlihat berkaca-kaca, suaranya bergetar saat menyampaikan kata-kata perpisahan kepada Subandrio. "Pak Ban, selamat tinggal. Jangan sedih, 4 hari lagi kita ketemu lagi di sana," katanya sambil menunjuk ke atas. Untung mengucapkan kata perpisahan dengan suara bergetar. Matanya kelihatan berkaca-kaca. Ungkap Subandrio menuturkan perkataan Letkol Untung, sebagaimana yang ia tulis dalam memoarnya, Subandrio, Kesaksianku tentang G30S. Subandrio menuturkan, pertemuan terakhirnya dengan Letkol Untung itu berlangsung dalam suasana yang haru. Hari itu mereka telah mendapat kabar bahwa Letkol Untung segera dieksekusi mati, dan 4 hari setelah itu, akan menyusul pula giliran Subandrio. Menanggapi perkataan Untung, saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya hanya mengangguk-angguk. Para sipir dan tentara yang menjaga kami, menyaksikan semua adegan singkat tapi mengharukan ini, tulis Subandrio. Untung dan Subandrio, keduanya diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa, dengan tuduhan subversi dan dijatuhi hukuman mati, karena dianggap terlibat dalam peristiwa berdarah gerakan tanggal 30 September PKI, atau G30S PKI. Saya dan Untung yang sudah akrab selama berada dalam satu penjara, benar-benar terhanyut dalam suasana haru. Saya bukan hanya terharu tetapi juga bingung, sedih, bahkan panik. Sebab Ahmad Durmawal, auditor militer yang mengadili saya, saat itu memberitahukan bahwa saya akan mendapat giliran dieksekusi 4 hari kemudian. Saya ingat saat itu hari Selasa. Berarti saya akan dieksekusi pada hari Sabtu, tulis Subandrio. Sebelum kepastian eksekusi mati itu diterima, menurut Subandrio, Untung sangat yakin bahwa ia tak akan dihukum mati di hadapan regu tembak. Keyakinan Untung itu didasarkan pada fakta bahwa ia punya kedekatan dengan Soeharto. Begitu sering mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin Soeharto akan mengkhianati dia. Sebab dia adalah sahabat Soeharto, dan ia mengatakan bahwa Soeharto mengetahui rencana G30S, bahkan memberi bantuan pasukan. Karena itu dia sangat yakin bahwa dia tidak akan dikhianati oleh Soeharto, ungkap Subandrio. Tetapi kenyataannya ternyata berakhir lain. Letkol Untung kini harus bersiap untuk proses eksekusi mati di hadapan regu tembak militer. Sebelum Untung dijemput untuk dibawa keluar penjara, saya sempat menemui Untung. Saat itu ia sudah ditanya tentang permintaan terakhir, seperti lazimnya orang yang akan dieksekusi. Mungkin karena Untung sedang panik, ia tidak minta apa-apa, ungkap Subandrio. Menjelang senja, Untung dengan pengawalan ekstra ketat, berjalan menuju pintu gerbang untuk meninggalkan penjara Cimahi. Saya mengamati keberangkatan Untung dari penjara. Ia berjalan tegap, mungkin ia segera bisa menguasai perasaannya yang begitu gundah. Tetapi mungkin pula ia sudah pasrah kepada takdir Allah, bahwa memang sampai disitulah perjalanan hidupnya, ungkap Subandrio. Saya kemudian mendengar bahwa Untung dieksekusi di sebuah desa di luar kota Bandung. Saya sudah tidak sempat sedih lagi memikirkan nasib Untung, hidup saya sendiri akan berakhir sebentar lagi, lanjut Subandrio. Letnan Kolonel Untung Syamsuri, lahir di Kedung Bajul, Bojongsari, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 3 Juli tahun 1926. Ayahnya bernama Abdullah, seorang pekerja di sebuah toko peralatan batik di Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Pada tahun 1927, Untung dengan nama kecil Kusman, pindah dari Kebumen ke desa Jayengan, Solo. Di sana Kusman telah diangkat anak oleh pamannya yang bernama Syamsuri. Kusman masuk sekolah dasar di Ketelan, bermain bola menjadi hobinya kemudian hari. Karena senang bermain bola, Kusman pernah menjadi anggota KVC atau Kaparen Voetbal Club di desanya. Setelah lulus sekolah dasar, Kusman melanjutkan ke sekolah dagang namun tidak sampai selesai,
karena Jepang mulai masuk ke Indonesia dan Kusman bergabung ke dalam Heiho. Semasa Perang Kemerdekaan, Untung bergabung dengan Batalion Sudikdo yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto memerintahkan agar Batalion Sudikdo dipindahkan ke Cepogo, di lereng Gunung Merbabu. Kusman kemudian pergi ke Madiun dan bergabung dengan teman-temannya. Setelah peristiwa Madiun, Kusman berganti nama menjadi Untung Sutopo dan masuk TNI melalui Akademi Militer di Semarang. Untung disebut sebagai salah satu lulusan terbaik Akademi Militer. Pada masa pendidikan, ia bersaing dengan Beni Murdani, seorang perwira muda yang sangat menonjol dalam lingkup RPKAD. Sebelum ditarik ke Resimen Cakrabirawa, Untung pernah menjadi Komandan Batalion 454 Banteng Riders yang berbasis di Srondol, Semarang. Batalion ini memiliki kualitas dan tingkat legenda yang setara dengan Yonif Linut 330 Kujang dan Yonif Linut 328 Kujang II. Peneliti Amerika Serikat Victor M. Fick dalam bukunya, Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, terbitan Yayasan Obor Indonesia tahun 2005, menceritakan tentang bagaimana kedekatan para konspirator G30 SPKI dengan Soeharto, salah satunya adalah Letkol Untung. Meski bukan simpatisan PKI, secara pribadi Soeharto kenal dekat dengan para pemimpin G30 SPKI, sejak dia melakukan negosiasi dengan Musso, Wikana, dan lain-lainnya, dalam rangka menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, atas nama pemerintahan Presiden Soekarno, tulis Victor M. Fick. Letkol Untung mengenal Soeharto sejak operasi pembebasan Irian Barat, di mana Untung mendapat medali militer untuk keberaniannya dalam operasi, saat menjadi anak buah Soeharto di